Bicara fenomena lipstick effect, benarkah retail masih baik-baik saja? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum APPBI, Alfonsus Wijaya. Selamat sore, Pak Alfonsus. Ya, selamat sore. Baik, Pak, APPBI ini menyebut kunjungan ke mall masih naik di angka sekitar 15 hingga 5, mohon maaf maksud kami di angka 10 hingga 15% saat long weekend. Apakah keramaian itu benar-benar berkunjung pada transaksi begitu Pak? Atau kembali lagi pada fenomena rojali begitu Pak Alfonsus? Ya, saya kira pusat perbelanjaan itu kan menjadi salah satu destinasi begitu ya bagi masyarakat pada saat libur panjang begitu. Jadi mereka berkunjung ke pusat perbelanjaan sekaligus juga untuk mengisi liburannya begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi kenapa terjadi peningkatan tingkat kunjungan pada saat libur panjang yang lalu begitu. Eh, Kemudian juga mereka tetap berbelanja begitu. Jadi saya kira bukan melulu hanya Rojali dan Rohana begitu. Mereka tetap berbelanja, tetapi memang belanjanya lebih ke kategori makanan dan minuman begitu atau F&B ya, food and beverage. Kemudian juga hiburan begitu. Mereka tetap juga belanja juga kategori-kategori lain seperti fashion dan juga produk-produk lain, tetapi lebih didominasi oleh makanan, minuman, dan juga hiburan begitu. Jadi saya kira mereka datang bukan hanya sekedar datang tidak belanja apa-apa, tetap berbelanja, tetapi memang didominasi oleh tadi kembali lagi makanan, minuman, dan juga hiburan begitu. Demikian. Ya. Baik Pak, mengingat kondisi saat ini juga rupiah sedang melemah begitu, menembus di level kritis Rp18.000. Seberapa besar Pak dampaknya terhadap biaya operasional tenan dan juga pengelola mal begitu Pak Alfanzus? Ya, saya kira berdampak terhadap terutama biaya logistik begitu. Biaya logistik meningkat karena sebetulnya salah satunya adalah akibat BBM begitu ya, bahan bakar minyak yang naik begitu akibat perang di Timur Tengah global begitu. Dan juga kembali lagi biaya-biaya energi seperti gas begitu, harga CNG ya yang sangat sensitif terhadap nilai tukar mata uang asing khususnya dolar begitu itu sehingga membuat harga gas meningkat begitu hampir setiap bulan gitu ya sesuai dengan mengimbangi kenaikan daripada mata uang asing yaitu khususnya dolar begitu. Sehingga ini adalah menaikkan biaya-biaya produksi yang cukup signifikan begitu apalagi sebetulnya saat ini industri retail itu sedang berada di low season begitu ya, pasca Idul Fitri, di Ramadan dan Idul Fitri, yang mana Ramadan dan Idul Fitri itu adalah sebetulnya peak season penjualan retail di Indonesia. Dan di Indonesia umumnya trennya selalu setelah Idul Fitri, pasca Idul Fitri itu pasti masuk low season. Dan saya kira itu normal karena tren ataupun karakter bisnis di Indonesia adalah seperti itu begitu. Namun saja saya kira tahun ini low season ini cukup panjang begitu. Triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season karena Ramadan dan Idul Fitrinya datang lebih awal yaitu di triwulan 1 begitu. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 menjadi low season yang panjang begitu. Dan low season tahun ini selain tadi panjang juga mendapat tekanan begitu akibat dampak global dan juga di isu-isu domestik begitu ya. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah begitu, nilai tukar mata uang asing begitu terhadap rupiah sehingga ini ikut membebani begitu low season ini setelah memang low seasonnya panjang juga ditambah dengan beban-beban tadi ya salah satunya adalah kenaikan-kenaikan biaya-biaya begitu ya bahan bakar biaya energi dan sebagainya tentu ini yang berdampak terhadap penjualan retail selama low season ini begitu demikian. Baik Pak, kalau bicara terkait seberapa besar Pak dampaknya penurunan transaksi di sektor non-kuliner seperti fashion, kemudian juga elektronik, dan perlengkapan rumah tangga jika kita bandingkan sebelum rupiah ini menembus di angka Rp18.000, Pak Alfonsus.
Saya kira belum dapat disimpulkan seperti itu begitu kan karena ini memang kembali lagi seperti saya sampaikan tadi ini kita memang kebetulan di dalam masa low season begitu dan nilai tukar rupiah ini kan bergejolak begitu. Jadi saya kira baru mencapai 18.000 ini juga baru beberapa hari saja begitu kan belum belum lama begitu. Jadi saya kira untuk bisa mendapatkan kesimpulan seberapa dampaknya terhadap penjualan kategori non makanan minuman dan yang lain-lain, saya kira ini harus kita lihat beberapa hari ke depan begitu ya. Dan memang kembali lagi sebenarnya memang saat ini kita dalam posisi low season begitu. Jadi saya kira kesimpulannya harus kita lihat beberapa waktu ke depan begitu karena kenaikan nilai tukar ini kan sebetulnya juga nanti berdampak terhadap harga jual kan sebetulnya itu. Nah, sementara ini juga para peritel kan masih memiliki stok barang gitu hasil dari nilai tukar yang lama begitu ya. Jadi mereka belum, saya kira saat ini mereka belum membeli barang dengan harga nilai tukar yang sekarang begitu. Jadi saya kira mereka masih memiliki stok barang dengan nilai tukar yang lama begitu. Jadi saya kira kita perlu lihat beberapa waktu ke depan begitu. Jadi saya kira kurang bijak begitu jika kita mengambil kesimpulan saat ini begitu. Demikian. Oke, baik Pak Alfonsus. Jumlah kelas menengah di Indonesia ini menyusut dan kelompok aspiring middle class ini terus membesar begitu Pak. Seberapa besar sih Pak perubahan demografi ini mempengaruhi bisnis pusat perbelanjaan Pak Alfonsus? Ya, saya kira tidak terlalu berdampak besar begitu terhadap pusat perbelanjaan karena di pusat perbelanjaan di Indonesia itu kan sebetulnya dibagi tiga kelompok besar begitu ya, kelas atas ataupun kelas mewah begitu, kemudian kelas menengah dan kelas bawah begitu, yang masing-masing komposisinya kalau yang menengah atas ataupun mewah ini kan sebetulnya hanya 5% saja begitu. Kemudian yang di kelas menengah itu ada sekitar 35% dan yang di kelas bawah itu adalah 60%. Jadi sebetulnya pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi oleh kelas menengah bawah begitu ya yang jumlahnya tadi kurang lebih adalah 95%. 35% kelas menengah ditambah 60% kelas bawah. Jadi totalnya 95%. Jadi saya kira perubahan tadi masih di dalam range 95% ini gitu. Jadi saya kira pusat perbelanjaan tidak terlalu berdampak besar begitu ya karena memang komposisinya range-nya masih cukup lebar begitu berada di kisaran 95% tadi begitu ya. Kira demikian. Baik Pak, kalau kita bicara soal fenomena lipstick effect dan juga dark syndrome, ini mengonfirmasi kelas menengah kini menahan diri barang mahal dan juga mengalihkan ke affordable luxury, begitu Pak, seperti kafe estetik, kemudian juga skincare dan juga wisata singkat. Nah Pak, seberapa radikal sih Pak pengelolaan mall harus mengubah komposisi mix tenant saat ini Pak Alfonsus? Saya kira tidak perlu serta-merta dirubah begitu tenancy mix-nya, karena saya kira untuk merubah satu tenancy mix juga memerlukan kajian, memerlukan waktu begitu. Jadi saya kira dampak ini kan, fenomena ini kan saya kira harus dikaji lebih dalam begitu ya. Jadi dilihat lebih dalam karena kalau menurut saya sebetulnya yang terjadi adalah bahwa memang yang terganggu itu adalah kelas menengah bawah begitu, di mana daya beli mereka itu terganggu begitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini yang sampai dengan saat ini masih belum pulih normal. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan. Jadi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan itu tidak pernah turun begitu, relatif tetap stabil. Jadi mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan, namun hanya saja yang terjadi adalah perubahan pola belanja, begitu ya. Tren belanjanya itu berubah. Jadi mereka cenderung membeli barang-barang produk yang harga satuannya, unit price-nya kecil, unit price-nya murah, begitu ya. Yang harga satuannya itu kecil, gitu. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya mereka tetap berbelanja semua kategori barang, begitu ya. Bukan hanya kategori aksesoris, beauty dan sebagainya, tidak. Semua barang tetap dibeli, begitu. Hanya saja yang dibeli itu adalah produk-produk, barang-barang yang unit price-nya jauh lebih murah begitu. Jadi saya kira itulah yang terjadi. Contoh misalkan dianggap fashion tidak apa dalam posisi tekanan begitu. Ya betul posisi dalam posisi tekanan begitu, tetapi masyarakat tetap
membeli barang-barang tersebut, kategori fashion, aparel ataupun busana, tetapi yang harganya murah. Maka itulah yang terjadi kenapa barang-barang impor ilegal itu semakin marak di Indonesia begitu ya. Kemudian juga barang-barang pakaian bekas begitu ya, pakaian bekas juga semakin marak begitu dibeli oleh masyarakat. Itu adalah salah satu karena masyarakat tetap beli baju tetapi harga yang murah begitu. Bukan berarti tidak beli baju begitu ya. Jadi saya kira ini yang harus diluruskan begitu bahwa mereka tetap membeli semua kategori barang produk, tetapi harga satuannya yang dipilih sekarang itu adalah harga satuannya yang unit price-nya lebih murah begitu. Jadi saya kira itu yang fenomena yang terjadi begitu ya. Jadi saya kira kurang tepat kalau dikatakan mereka tidak membeli barang-barang tersebut lagi. Saya kira tidak demikian. Semua barang tetap dibeli, semua kategori barang begitu. Hanya saja unit price-nya murah. Misalkan beli kopi begitu ya, yang tadinya kopi mungkin 40.000, 45.000, sekarang membelinya mungkin yang 20.000, yang 25.000 begitu. Jadi tapi tetap beli kopi begitu. Demikian juga dengan kategori produk-produk barang yang lain begitu. Demikian ya. Tadi kita sudah bicara dari sisi konsumennya nih Pak. Kalau dari sisi produsennya ataupun penjualnya sih Pak, seberapa kuat kemampuan tenan retail ini bisa menyerap kenaikan biaya akibat adanya pelemahan rupiah tanpa membebankannya ke konsumen, Pak Alfonsus? Ya, pertama saya kira kenaikan harga itu adalah langkah terakhir yang dipilih. Ini kan yang jadi masalah sekarang itu adalah daya beli begitu ya, khususnya kelas menengah bawah begitu yang daya belinya masih terganggu. Jadi saya kira kalau menaikkan harga itu akan semakin menekan lagi gitu masyarakat kelas menengah bawah. Jadi saya kira opsi menaikkan harga itu adalah opsi terakhir gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya pertama adalah mencari substitusi gitu ya, material, bahan baku yang lebih murah begitu. Sekarang ini kan beberapa bahan baku masih impor begitu ya, yang itu terganggu akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga terganggu akibat nilai tukar mata uang asing dan sebagainya. Jadi harus mencari substitusi pengganti material bahan baku yang lebih murah gitu kan. Kalau bisa malah dicari dari produk lokal begitu. Kemudian juga bagaimana menahan ataupun menunda kenaikan harga barang, harga produk dengan membuat kemasan-kemasan lebih kecil begitu misalkan begitu ya. Kemudian juga porsinya misalkan dibuat lebih kecil, lebih sedikit begitu ya, untuk mempertahankan harga jual. Karena kalau harga jual dinaikkan gitu di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang tertekan, ini akan menambah sulit lagi. Tetapi kan menjadi pertanyaannya sampai seberapa lama para pelaku usaha bisa menahan untuk tidak menaikkan harga barang, harga produk begitu. Jadi saya kira itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Inilah yang saya kira mudah-mudahan kondisi ini tidak terjadi lanjut di triwulan 4 begitu ya. Saya kira maksimal harus berakhir di triwulan 3 lah begitu. Triwulan 4 saya kira harus mulai ada membaik. Mudah-mudahan sebelum triwulan 4 sudah bisa lebih baik begitu ya. Karena kenapa? Karena triwulan 4 itu adalah triwulan terakhir, kesempatan terakhir bagi industri retail, pelaku usaha retail untuk bisa mendapatkan penjualan begitu ya. Tadi saya di awal saya sudah sampaikan peak season retail itu adalah di Ramadan dan Idul Fitri. Peak season kedua itu adalah Natal dan Tahun Baru begitu ya. Jangan sampai triwulan 4 itu Natal Tahun Baru jangan sampai kondisinya masih berat sehingga penjualan tidak bisa maksimal. Kalau itu terjadi, ini akan mengakibatkan kinerja total 2026 akan semakin tidak bagus lah begitu ya. Jadi saya kira kita harus mengupayakan jangan sampai kondisi ini berlarut-larut sampai dengan triwulan 4 nanti. Jadi triwulan 4 kami berharap menargetkan ini kondisi sudah jauh lebih baik supaya bisa mendapatkan penjualan secara maksimal di momen terakhir sebelum menutup tahun 2026 begitu. Demikian. Baik, tentu kita semua berharap kondisi ini bisa membaik khususnya di triwulan keempat nanti ya Pak ya. Nah Pak, agar industri pusat perbelanjaan yang menampung jutaan tenaga kerja retail tidak ikut bodoh begitu Pak, insentif fiskal atau kebijakan moneter spesifik apa yang paling mendesak yang APPBI tuntut kepada pemerintah dan juga Bank Indonesia hari ini Pak Alfonsus?
Saya kira sektor retail tidak perlu insentif begitu. Yang perlu itu adalah bagaimana pemerintah menaikkan daya beli. Itu nomor satu. Itu yang harus dilakukan. Yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah sekuat tenaga begitu bersama dengan seluruh unsur bangsa begitu untuk menaikkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli meningkat, otomatis masyarakat berbelanja begitu. Jadi kalau insentif itu diberikan ke sektor retail tetapi daya beli tetap bermasalah, tetap saja tidak ada tidak ada transaksi, tidak ada penjualan begitu. Jadi saya kira yang paling penting nomor satu yang harus diutamakan prioritas adalah tetap bagaimana mengupayakan daya beli masyarakat itu meningkat secepatnya begitu, secepatnya pulih daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah begitu ya, karena sektor retail, industri retail di Indonesia itu kan didominasi tadi saya sudah sampaikan didominasi oleh kelas menengah bawah begitu. Jadi kalau kelas menengah bawah ini terganggu, itu akan mengganggu kinerja di sektor retail secara signifikan begitu ya, karena didominasi oleh kelas menengah bawah. Jadi kembali lagi saya kira insentif ataupun stimulus untuk industri retail itu saya kira prioritas kedua. Prioritas pertama adalah tetap bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat begitu. Percuma, kembali lagi seperti saya ulang lagi, percuma diberikan insentif kepada retail, stimulus kepada retail kalau daya belinya tidak ada begitu. Jadi sebaiknya daya beli yang didorong karena kalau daya beli meningkat pasti masyarakat belanja begitu. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Alfonsus untuk waktu dan juga analisisnya bersama Prime Report Eljon TV di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat selalu Pak Alfonsus. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Sampai jumpa Pak. Baiklah pemirsa, Prime Report akan segera kembali dengan sejumlah berita penting lainnya. Tetaplah di Eljon TV.